Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peradilan hak asasi manusia. Yang mana tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah peradilan di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia. Seperti pada pasal 21 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM meliputi itu yang pertama kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berikut ini langkah-langkah dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara yang kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Yang ketujuh, meningkatkan peran aktif media massa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengadilan HAM Indonesia antara lain yaitu yang pertama faktor undang-undang, yang kedua faktor penegak hukum pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang ketiga faktor yang mendukung fasilitas dan sarana hukum, yang keempat faktor masyarakat yaitu di mana hukum itu berlaku dan diterapkan, yang kelima faktor kebudayaan. Dasar hukum peradilan hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pengadilan hukum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM memiliki kewenangan yaitu 1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggar hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang ketiga, menyangkut perkara pidana. Yang keempat, pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dengan tempat kejadian. Yang kelima, dilaksanakan di pengadilan negeri yang wilayah hukum mencakup tempat peristiwa pidana. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.